Iklan jelek karena tidak ada yang ngeklik atau sedikit yang klik itu ada dua ya. Bisa jadi iklan kita itu memang tidak tampil di halaman pencarian, atau iklan kita itu sudah tampil di halaman pencarian tetapi untuk kasus seperti itu tentunya solusinya adalah di sini sudah 10.000 terjual, sementara produk kita di sebelahnya baru 1 atau 2 terjual. Tentunya di sini akan kita ketahuan apakah iklan kita itu kalau seperti itu tentunya solusinya adalah kemudian yang kedua yaitu iklan jelek karena banyak yang ngeklik tapi sedikit penjualan. PR utama dalam beriklan itu sebenarnya menekan biaya iklan agar tidak boncos, yaitu bagaimana dengan bid yang murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai tips jualan di Shopee ya. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi dan tips untuk meningkatkan penjualan dengan iklan. Kita masuk ke pembahasan tentang analisa iklan pencarian ya. Di video pertama tentang iklan kita sudah bahas mengenai seluk-beluk iklan ya. Tujuan iklan sudah kita bahas, jenis-jenis iklan sudah kita bahas, terus di mana iklan-iklan kita itu tampil. Kemudian sudah kita bahas bagus yang mana, coba kita bandingkan antara iklan-iklan yang sudah kita bahas, dan sudah kita bahas langkah-langkah beriklan dari pra-iklan, iklan, dan pasca iklan sekilas ya. Sekarang kita akan masuk ke lebih detail membahas tentang analisa iklan ya. Analisa yang akan kita lakukan ini analisa secara bodoh ya, gampangnya begitu ya. Kita tidak akan menggunakan indikator-indikator CTR, ROAS, CR ya, dan lain-lain istilah yang bikin kita pusing untuk para pemula ya. Mungkin di video-video setelah ini akan kita bahas sih pakai indikator-indikator ini ya, tapi di video kali ini kita akan mengesampingkan dulu istilah-istilah ini ya. Teman-teman bisa melihat video-video konten-konten lain dulu kalau mau mendalami tentang ini. Analisa iklan ya, kita di sini sekarang yang kita bahas adalah iklan pencarian ya, karena iklan serupa sudah kita bahas tuntas kemarin di video sebelumnya. Sebelum kita masuk ke analisa iklan, kita harus pastikan dulu bahwa boncosnya kita atau ruginya kita atau tidak untungnya itu memang karena iklan, bukan karena hal yang lain ya. Dimana kita bisa melihat bahwa boncosnya tidak performanya toko kita memang karena iklan, itu bisa kita lihat dari beberapa indikator ya. Setidaknya 3 indikator yang harus kita lihat, yaitu yang pertama kita harus melihat hasil penjualan karena iklan di dashboard iklan tentunya. Kemudian kita harus melihat hasil penjualan toko secara keseluruhan di performa toko tentunya. Kemudian kita harus melihat uang real yang masuk ke rekening kita, tentunya kita cek di rekening kita ya. Jadi 3 indikator ini semua harus dilihat. Kita tidak bisa hanya melihat salah satu indikator saja. Contohnya saya melihat hasil penjualan karena iklan ya. Seller Center ke iklan Shopee ya. Kita cek di bulan Juli misalnya. Oke, misalnya di sini penjualan dari iklan itu 26 juta. Iklannya hanya 2 juta. Di sini tentunya kan, wah kayaknya untung banget ya. Apakah selalu begitu? Apakah itu pasti untung? Belum tentu. Siapa tahu ya, laba yang kita ambil dari produk-produk kita itu tipis ya. Jadi ini kan total penjualannya ya, bukan laba yang tertulis di situ. Pesanannya itu 400 sekian, misalnya untung per barang 1000. Kan 400.000 untung keseluruhannya. Kan modalnya aja 2 juta, jadinya kan rugi, ya kan? Jadi belum tentu. Biaya iklannya kecil, hasilnya penjualannya besar, belum tentu untung kalau keuntungannya kecil. Nah sebaliknya belum tentu juga bahwa ketika biaya iklan ini 2 juta, hasil penjualan dari iklan misalnya juga 2 juta, artinya kan sebenarnya impas ya, boncos.
belum tentu juga itu tidak untung. Kenapa? Karena dia hanya mencatat hasil penjualan dari iklan ya. Begitu lihat iklan, klik lanjut check out beli. Sementara ada juga yang orang setelah melihat iklan itu dimasukkan ke keranjang, belinya nanti pas dapat gratis ongkir, belinya nanti pas momen tanggal kembar. Artinya secara organik, kan dihitung organik yang bukan langsung check out dari iklan seketika itu juga. Maka bisa juga iklan itu impas tapi secara penjualan keseluruhan toko itu untung. Karena dia tidak langsung check out seketika itu juga setelah mengklik iklan, tapi check outnya nanti setelah dimasukkan ke keranjang, di check out di lain waktu. Karena yang tercatat sebagai hasil penjualan karena iklan ini adalah produk yang dibeli yang asalnya dari klik iklan kemudian langsung dibayar saat itu juga, atau klik dari iklan kemudian dimasukkan keranjang dulu baru dibayarkan dalam kurun waktu kurang dari 7 hari ya. Setelah lebih dari 7 hari maka tidak dianggap sebagai hasil penjualan dari iklan tapi dari organik. Itu indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua, kita harus melihat hasil penjualan secara keseluruhan di performa toko. Kita ke performa toko, kita samakan ya, ini tadi Juli ya, per bulan Juli. Oke, di sini tadi hasil penjualan dari iklan itu cuma 26 juta. Ternyata penjualan keseluruhan itu 50 juta. Artinya kan sekitar 50% tidak dari iklan ya. Belum tentu bukan dari iklan, bisa juga dari iklan, tetapi dia tidak langsung check out, dimasukkan ke keranjang, belinya kapan-kapan. Seperti itu. Jadi meskipun misalnya kok ininya barangkali boncos, hasil penjualannya boncos hanya segini, ternyata setelah dicek di keseluruhan itu 50 ya. Kita nggak tahu ini 50 itu apakah benar-benar organik ataukah organik yang tadinya dari iklan yang dimasukkan ke keranjang kemudian dicek out di lain waktu. Ini tidak bisa kita lihat ya, seperti itu. Nah, artinya ini tidak juga patokan gitu ya. Artinya belum tentu ini menggambarkan sebenarnya performa iklan kita ya. Kita harus lihat juga di sini ya, di penjualan secara keseluruhan. Nah, indikator yang ketiga adalah kita harus melihat uang real, uang yang nyata masuk ke rekening. Nah, ini paling akurat nih ya. Apakah dalam sebulan itu kita untung atau rugi ya? Nah, mengapa kita harus melihat uang real yang masuk ke rekening? Karena hasil penjualan secara keseluruhan itu belum menggambarkan uang yang akan kita dapatkan, keuntungan yang akan kita dapatkan. Mengapa begitu? Ini misalnya ya, kita lihat ke hasil penjualan secara keseluruhan lagi ya. Di sini hasil penjualannya ada 50 juta. Belum tentu ini semua akan masuk ke rekening kita. Kenapa? Karena di sini akan mungkin ada potongan-potongan yang belum masuk. Ini itu semua hasil penjualan tercatat di sini, baik yang batal, yang retur, atau barangkali ada komisi-komisi affiliate. Kalau kita memasukkan komisi affiliate, itu semuanya masih tercatat di sini. Ini belum net penjualan ya. Melihat uang yang real yang masuk ke rekening itu tentunya toolnya adalah kita harus menyiapkan rekening bank khusus jualan ya. Yang mana rekening itu harus kita bikin 0 di awal bulan dan kita lihat jumlahnya di akhir bulan. Ini paling gampang ya. Mungkin teman-teman punya metode yang lain silahkan, tapi ini kita cari simpelnya aja ya. Jadi nanti di akhir bulan akan kelihatan minus, impas atau untung seperti itu kalau kita pakai satu rekening khusus untuk jualan yang tadinya dulu di awal bulan 0 ya. Nah, jumlah rekening di akhir bulan itu tentunya dipengaruhi oleh uang yang masuk maupun uang yang keluar dari rekening ya. Uang yang masuk ke rekening itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Misalnya ini tadi penjualannya 50 juta. Ini kan belum tentu yang segini yang akan masuk ke rekening ya. Dia akan dikurangi lagi oleh retur, mungkin ada yang retur ya. Kemudian ada yang komplain karena kita ngirimnya kurang beberapa item. Itu kan nanti harus dikembalikan ya. Kemudian mungkin kita mengaktifkan affiliate, jadi harus membayar komisi afiliator. Kemudian mungkin kita mengaktifkan diskon-diskon atau promo-promo atau voucher ya. Kemudian mungkin kita bayar iklan kalau
kita mengaktifkan iklan otomatis ya, iklan bayar saldo otomatis itu loh. Kemudian kalau untuk uang keluar itu kan dipengaruhi oleh modal barang ya. Uang yang kita gunakan untuk modal barang, baik barang jadi maupun bahan baku. Kemudian uang yang kita gunakan untuk menggaji karyawan kalau kita sudah punya karyawan, biaya packing, bubble wrap, solasi dan sebagainya. Kemudian pengeluar lain misalnya bensin, rokok, makan ya. Kemudian iklan ya. Nah, ini harus kita lihat betul-betul ya. Misalnya rekening saldo kita di akhir bulan itu minus misalnya. Itu minusnya karena apa? Apakah karena penjualannya yang kurang ya? Ini kaitannya dengan keuntungan ya, apakah untungnya tipis atau tebel, atau karena returnya yang besar, atau komplain kurang kirimnya yang besar, atau komisi affiliate-nya yang terlalu besar, atau diskon promo voucher yang terlalu besar, atau iklan kita yang terlalu besar, atau modal kita yang terlalu besar, atau gaji pengeluaran lain yang terlalu besar, atau iklan yang terlalu besar ya. Jadi kita harus lihat ini satu-satu ya. Misalnya salah satu kita lihat komisi affiliate-nya ya di dashboard affiliate misalnya. Ke seller center, kemudian kita ke affiliate marketing solution, kemudian ini kita ubah performanya Juli kemarin ya, Juli per bulan Juli. Nah, di sini nih, apakah komisinya ini yang bikin boncos, atau misalnya modal barangnya yang terlalu besar, artinya kita bulan itu hanya jual 10 tapi kita kulaannya 20, artinya kan habis di modal yang 20 item ya. Nah, yang 10 kan jadi barang mati ya. Kemudian ternyata kita boncosnya karena gajinya yang lumayan gede ya, seperti itu, atau karena biaya packing yang terlalu mewah, atau terlalu banyak kita riwa-riwi nggak jelas, ngerokok berbungkus-bungkus, atau makan sehari 10 kali ya. Ini benar-benar harus kita cek. Yang menyebabkan rekening kita boncos di akhir bulan itu apakah murni karena iklan atau karena hal lain ini ya, seperti itu. Nah, setelah kita pastikan bahwa rekening kita itu minus atau boncos itu disebabkan karena iklan bukan karena hal lain ini ya, maka kita mulai masuk ke analisa iklan boncos ya. Iklan boncos ya itu berarti kan iklannya jelek ya. Iklan jelek itu ada dua hal ya. Iklan jelek karena tidak ada yang ngeklik atau sedikit yang ngeklik, atau yang kedua iklan kita itu sudah banyak yang diklik tapi yang beli itu sedikit ya. Banyak yang klik tapi sedikit penjualan. Sebenarnya kalau iklan kita itu jeleknya karena tidak ada yang ngeklik atau sedikit klik, secara anggaran kita tidak rugi ya. Namun secara algoritma iklan, kata kunci yang kita gunakan itu akan semakin jelek ya, semakin turun dan pada akhirnya hilang atau semakin mahal. Iklan jelek karena tidak ada yang ngeklik atau sedikit yang klik itu ada dua ya. Bisa jadi iklan kita itu memang tidak tampil di halaman pencarian, atau iklan kita itu sudah tampil di halaman pencarian tetapi tidak diklik oleh orang yang mencari. Misalnya kita jualan baju anak menggunakan kata kunci baju anak kekinian, kata kunci yang kita gunakan ya. Nah, bisa jadi memang produk kita itu tidak tampil di halaman ini. Di halaman depan ini memang tidak ada produk kita ya, sehingga tidak ada yang ngeklik. Atau bisa juga produk kita itu sudah tampil di sini misalnya, sudah tampil di sini ya, add nih, tetapi tetap tidak diklik ya. Jadi ada dua kemungkinan itu, antara tidak tampil di halaman pencarian atau tampil di halaman pencarian tapi tidak diklik. Nah, iklan tidak tampil di halaman pencarian itu ada beberapa sebab. Ini beberapa ya. Nah, sebenarnya masih ada sebab-sebab lain tapi kita bahas sebab umumnya saja. Yang pertama, kata kunci yang kita gunakan itu sedang tidak diminati atau tidak sedang in. Ya, caranya kita bisa melihat di volume pencarian. Kita masuk ke seller center, kita masuk ke iklan Shopee, kemudian kita buat iklan baru, iklan produk, kita pilih yang manual, kita pilih produk, misalnya ini, kita konfirmasi,
ya, terus manual ya, tambah kata pencarian. Kita cek, misalnya tadi kata kunci yang kita gunakan adalah baju anak kekinian. Nah, kita bisa melihatnya dari volume ini. Jangan-jangan di sini yang mencari hanya 100. Jangan-jangan yang mencari hanya 50. Artinya kata kunci itu memang di bulan kemarin itu jelek ya. Memang tidak selalu kata kunci itu bagus terus ya, tidak selamanya bagus. Mungkin bulan ini bagus, bulan besoknya jelek. Misalnya baju muslim ya. Baju muslim ketika Ramadan tinggi, sehabis lebaran turun ya, misalnya seperti itu. Jadi yang pertama, sebab tidak tampil itu memang tidak ada orang yang mencari produk kita dengan kata kunci tersebut. Kata kunci tersebut sedang tidak diminati. Solusinya tentunya kita matikan kata kunci itu, kita cari kata kunci lain yang masih ada pencariannya. Yang kedua, kata kunci yang kita gunakan itu sebenarnya diminati, namun secara bit itu kalah, atau secara algoritma itu kalah. Kita bisa melihatnya di volume pencarian dan peringkat kata kunci iklan ya. Apakah bit kita itu masuk atau algoritma kita itu bagus atau enggak. Misalnya kita masuk lagi ke iklan kita. Kita ke iklan produk. Terus kita melihat ini ya yang iklan pencarian ya. Nah, terus ini kita geser. Nah, di sini akan kita ketahuan apakah iklan kita itu 10 besar, 5 besar, atau jangan-jangan di sini iklan kita peringkatnya 30-an ya misalnya. Berarti memang iklan kita itu kalah dengan iklan lain. Kata kunci kita itu kalah secara bit atau secara konversi ya. Artinya mungkin ada iklan lain yang bitnya lebih gede ya, atau ada iklan lain dengan kata kunci tersebut yang bitnya sama dengan kita, tapi dia produk yang dia iklankan dengan kata kunci itu konversinya itu udah tinggi gitu. Jadi produk kita kalah secara konversi. Melihatnya di sini peringkat rata-rata ya. Nah, kalau seperti itu tentunya solusinya adalah kita bisa naikkan bit, atau kita bisa coba menaikkan konversi kita, atau kita ganti kata kunci ya. Bit itu kan di sini nih. Bit ini loh, biaya per klik ini. Nah, ini kan bisa diubah nih, mau dinaikkan atau diturunkan ya. Nah, kita tes dulu naikkan, jangan banyak-banyak ya. Kalau setelah dinaikkan kok tetap jelek, dinaikkan jelek sampai mendekati ini, atau kita menggunakan bit yang disarankan ini kok tetap peringkatnya jelek, berarti kita kalah secara konversi ya. Maka yang kita lakukan adalah kita harus menaikkan konversi. Bagaimana cara menaikkan konversi? Cara menaikkan konversi ya kita melakukan pembelian produk kita sendiri dengan jalan dari jalur kata kunci yang kita bidik itu. Misalnya ya, yang mau kita naikkan konversinya adalah baju anak dengan kata kunci baju anak kekinian. Maka di sini kita ketik baju anak kekinian, kita cari sampai dengan ketemu produk kita ya. Tapi kata kuncinya tetap ini ya, kata kunci ini yang mau kita naikkan konversinya ya. Ya, jadi kita ketik kata kunci ini, kita cari produk kita sampai ketemu, terus kita beli sendiri ya. Tentunya langkah-langkah membeli sendiri sudah kita bahas di video lain ya. Nah, terus kita lakukan pembelian dengan melalui kata pencarian ini yang akan kita naikkan konversinya seminggu sampai sebulan. Nah, misalnya sudah kita beli rutin selama sebulan, kok tetap nanti hasil akhirnya di peringkatnya ini nggak naik-naik, berarti ya sudahlah, kita cari kata kunci yang lain. Berarti di situ sudah banyak penjual lain yang konversinya sudah sangat bagus. Untuk kasus yang kedua, kalau tidak tampilnya di halaman pencarian itu karena kalah bit atau algoritma ya. Nah, kasus yang kedua yaitu sudah tampil di halaman pencarian tapi tidak diklik ya. Misalnya ini ya, nah ini baju anak, kita sudah klik baju anak, ketika dicoba kita nyari dengan kata kunci ini dengan HP lain, ternyata produk kita itu sebenarnya ada di urutan-urutan ini ya, tampil ya. Tapi kok tidak ada yang ngeklik, itu berarti memang fotonya tidak menarik orang untuk mengklik. Nah, kalau seperti itu, solusinya tentunya kita ganti foto yang menarik ya. Foto yang menarik itu seperti apa ya, kita lihat kompetitor-kompetitor lain yang
penjualannya banyak ya. Yang di sini ini kita bisa tiru, amati modifikasi ya. Kenapa ini dengan gambar yang manakah yang penjualannya banyak? Nah, coba kita ubah-ubah, pakai seperti ini tetap jelek, ganti nanti yang seperti ini, kita ubah lagi seperti ini sampai dengan ketemu foto yang clickable ya, yang memancing untuk klik. Selain foto yang tidak menarik, bisa juga memang produk kita belum siap. Dalam artian apa? Jumlah terjualnya masih sedikit, ulasannya sedikit. Maka solusinya ya kita siapkan produk, lebih siapkan produk, perbanyak jumlah terjual dan perbanyak ulasan. Nih misalnya di sini sudah 10.000 terjual, sementara produk kita di sebelahnya baru 1 atau 2 terjual. Tentunya orang akan lebih tertarik untuk mengklik yang terjualnya sudah banyak ya. Meskipun ini kan sekali lagi akan dipengaruhi oleh foto, harga, terus pengirimannya dari mana ya, seperti itu ya. Artinya ya kalau memang belum siap, kita lebih siapkan produk, perbanyak jumlah terjual dan ulasan dengan cara yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, selain foto yang tidak menarik, terus produknya belum siap, ada satu lagi ini ketinggalan ya, yaitu harganya kemahalan atau tidak kompetitif. Harga kemahalan ya. Artinya di kata kunci tersebut harga produk kita itu tidak bisa kompetitif, kemahalan dibanding kompetitor. Misalnya seperti ini ya. Tadi ini baju anak kekinian ya. Nah, ketika dicari dengan kata kunci baju anak kekinian ya, di sini muncul produk kita dan produk-produk kompetitor. Misalnya ini produk kita ya, ternyata produk kita ini 119. Nah, sementara produk kompetitor itu cuman 28, 35, 65, 30, kan terlalu jomplang ya, terlalu jauh. Kita tidak mampu bersaing dengan harga lain punya kompetitor ya, ketinggian. Nah, apalagi nanti ulasannya belum banyak, terjualnya belum banyak gitu. Semenarik apapun gambar, menarik apapun foto, itu pada akhirnya tidak menarik untuk diklik karena harganya ketinggian. Nah, untuk kasus seperti itu tentunya solusinya adalah ya sudah, kita tinggalkan kata kunci itu, karena ketika produk kita dicari dengan kata kunci itu tidak akan menarik, kalah saing harga dengan yang lain ya. Nah, solusinya tinggalkan kata kunci tersebut, cari kata kunci lain yang harga produk kita masih kompetitif ya. Seperti itu ya. Jadi kita tinggalkan kolam yang sudah padat ini ya, kita cari kolam lain yang masih memungkinkan harga kita itu masih mampu bersaing gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah produk kita itu tampil di halaman pencarian atau tidak, kita bisa masuk ke iklan kita ya. Misalnya kita masuk ke iklan Shopee, terus iklan produk, terus misalnya ini tadi ya, ini. Terus nah di sini kita akan bisa melihat tiap kata kunci itu ya. Nih jumlah dilihatnya. Jangan-jangan di sini yang melihat nih 188. Bandingkan dengan ini kan beda. Terus yang ngeklik. Nah, yang ngeklik itu banyak atau sedikit ya, perbandingannya bagaimana? Seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat apakah sebenarnya produk itu kita itu memang tidak tampil. Kalau tidak tampil kan berarti di sini sedikit nih, dilihatnya sedikit ya. Nih, bandingkan dengan ini 100 sampai 6.000. Atau memang produk kita itu sudah tampil sebenarnya. Di sini ini sudah tampil nih, sudah 6.000 tampil tapi tidak diklik ya. Seperti itu ya. Jadi ada dua indikator ya. Kemudian yang kedua yaitu iklan jelek karena banyak yang ngeklik tapi sedikit penjualan. Nah, kalau di sini kerugiannya jelas, kita akan boncos, terus algoritma produk kita itu akan semakin jelek. Artinya produk kita itu di awal-awal mungkin akan dinaikkan Shopee ke depan ya. Tapi karena yang sudah banyak yang ngeklik tapi nggak ada yang beli, lama-lama produk kita itu akan diturunkan oleh Shopee, digantikan oleh produk yang lain ya. Kenapa produk kita diturunkan ya? Karena
tidak akan memberikan apa-apa ke Shopee ya. Kan setiap terjual itu kita harus membayar biaya admin ya. Nah, ketika kita tidak bisa memberikan sumbangsi apa-apa ke Shopee, ya udah produk kita akan diturunkan, akan digantikan oleh produk lain yang laris, karena dengan produk laris itu dia akan memberikan biaya admin yang besar ke Shopee. Nah, iklan yang jelek karena banyak klik tapi sedikit penjualan itu disebabkan oleh beberapa faktor juga ya. Antara lain faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Ini sebenarnya hanya beberapa ya, sebenarnya banyak sekali parameter-parameter lain, tapi ini kita ambil sebab-sebab yang umum aja ya, yang sering terjadi gitu. Yang pertama yaitu foto sudah menarik namun produk belum siap, artinya jumlah terjualnya belum banyak, ulasannya belum mencukupi ya. Seperti misalnya ini ya, ini produknya sudah menarik nih. Ini produk clickable ya, menarik orang untuk ngeklik. Baiklah, lalu dikliklah produk ini. Namun setelah diklik, nah, di sini ternyata baru ngeh si yang ngeklik, terjualnya baru sedikit, penilaiannya baru sedikit. Nah, jadi membuat berpikir ulang untuk melanjutkan baca dan check out ya. Kemudian sebab yang kedua yaitu rangkaian foto non utama, deskripsi dan ulasan tidak meyakinkan ya. Nah, misalnya seperti ini sudah melihat foto produk kita, wah ini menarik nih, dikliklah. Nah, setelah diklik, ternyata foto-foto berikutnya, nih foto kedua, foto ketiga, foto keempat, ini justru tidak menambah keyakinan pembeli terhadap foto utama tadi. Misalnya nggak nyambung atau fotonya justru asal-asalan, foto berikutnya tidak menambah keyakinan orang untuk membeli begitu ya. Kemudian setelah dilihat foto-foto secara lengkap, terus dilihat deskripsinya, ini semakin tidak meyakinkan, misalnya terlalu panjang lebar, tidak menjelaskan kelebihan, tidak menunjukkan manfaatnya misalnya ya, sehingga mengurangi keyakinan orang yang ngeklik. Kemudian setelah di sini ini ulasannya hanya 4, kemudian setelah dicek, biasanya orang ngecek di bintang 1 ya, bintang satunya dicek, diklik, ternyata ulasannya kurang bagus, bahan kasar, produk abal-abal misalnya ya, disertai foto video yang meyakinkan dari orang yang memberi ulasan bintang 1. Nah, itu maka akan semakin mengurangi keyakinan pembeli untuk check out produk itu ya. Kemudian sebab yang selanjutnya yaitu kalah bersaing dengan iklan produk serupa kompetitor ya. Misalnya ini tadi sudah diklik ya, produknya kita sudah diklik, sudah dilihat foto-fotonya, deskripsinya cukup meyakinkan, ulasannya cukup meyakinkan, tapi ketika dia nge-scroll lagi ke bawah, di kamu mungkin juga ada produk yang sejenis dengan produk kita ya, harganya lah lebih murah, ulasannya lebih banyak, pokoknya lebih lah ya, sehingga orang malah ngeklik iklan orang lain ini. Nah, akhirnya orang tidak jadi check out di produk kita, check outnya di produk orang lain ini seperti. Kemudian sebab berikutnya yaitu harga kurang kompetitif di kata kunci yang dibidik. Nah, misalnya kata kunci yang kita bidik adalah baju anak kekinian ya. Enter. Ketika di sini ini produk kita masuk di halaman pencarian ini, tampil di sini ya, dia akan membandingkan, ngeklik tidak hanya satu produk ya, mungkin ini akan diklik, salah satunya produk kita, diklik misalnya produk kita. Nah, udah dibaca-baca, kemudian dia balik lagi, back, terus ngeklik berikutnya. Nah, di antara yang sudah diklik ini ternyata sebanding ya, fotonya sama bagusnya, produknya sama bagusnya. Nah, ternyata harganya kita yang kurang, yang kalah. Artinya di kata kunci itu produk kita ya kalah gitu. Artinya kita harus berpindah ke kata kunci yang lain. Kata kunci itu jangan kita paksakan. Kalau ternyata kalah secara persaingan ya, kita cari lagi kata kunci yang lain yang mana produk kita itu masih bisa unggul, baik dari harganya, ulasannya yang sesama belum banyak, terjualnya sesama belum banyak, itu masih bisa bersaing di kata kunci yang lain. Kemudian sebab berikutnya yaitu kata kunci yang dibidik itu kurang pas, sehingga orang hanya
iseng klik ya, misalnya kata kunci kita itu baju kekinian misalnya. Nah, baju kekinian. Nah, setelah di sini ternyata pilihannya banyak. Nah, salah satunya produk kita. Sementara orang yang nyari dengan kata kunci baju kekinian itu sebenarnya lagi nyari baju wanita dewasa. Klik scroll, nah ternyata dia melihat produk kita, baju anak. Nah, dia sebenarnya tidak sedang mencari itu, ya udahlah, dia iseng ya, dia penasaran, dia klik. Tapi setelah diklik ya sudah, sekedar klik, hanya penasaran. Karena dia tidak sedang mencari produk itu, maka ya sudah, dia hanya mengklik, sekedar mengklik. Dia akan kembali, terus dia akan melanjutkan pencariannya, mencari produk baju dewasa yang sedang dia cari. Karena kata kunci yang dibidik ini kurang tepat, baju kekinian terlalu luas ya, padahal produk kita adalah baju anak kekinian maksudnya. Kemudian sebab yang selanjutnya yaitu kita pakai iklan luas yang tidak tepat ya. Artinya kata kunci yang kita gunakan untuk tipe pencarian luas, kita di beberapa waktu yang lalu sudah belajar apa itu iklan luas dan iklan spesifik ya. Ya, kita tidak akan bahas lagi. Yang jelas di sini kata kunci yang dibidik itu terlalu luas, sehingga seperti tadi kasusnya. Misalnya ini yang kita bidik adalah kata kunci baju kekinian dengan tipe pencarian luas. Ternyata yang muncul banyaknya adalah produk dewasa, tapi di sini nyelip produk kita. Orang itu tidak sedang mencari produk anak, tapi produk kita muncul, dia penasaran, dia asal ngeklik aja. Tapi ketika diklik ternyata ya udah ngeklik aja, karena dia tidak sedang mencari produk ini, dia akan kembali, tidak lanjutkan pembelian karena hanya penasaran. Itu antara lain sebab-sebab yang umum ya, masih ada sebab-sebab lain, tapi ini secara umum ini sebab-sebab utamanya. Nah, setelah kita tahu sebab-sebabnya, kita cari solusinya. Nah, solusinya bisa dengan apa ya? Misalnya kalau foto menarik tapi produk belum siap ya, kita lebih siapkan produk ya. Jumlah terjualnya kita tambah, ulasannya kita perbanyak ya. Bagaimana caranya sudah kita bahas, cara menambah ulasan di video yang lalu ya. Kemudian kalau rangkaian foto non utama yang kurang bagus, atau deskripsinya yang tidak meyakinkan, atau ulasannya yang tidak meyakinkan, ya kita ubah rangkaian foto non utamanya, kita ubah deskripsinya, terus kita ubah juga ulasannya. Kalau ulasannya banyak yang bintang 1, ya upayakan untuk dihapus. Cara menghapusnya seperti apa akan kita bahas di video berikutnya. Bisa juga ditimpa dengan ulasan yang baru, kita bikin ulasan baru dengan ulasan bintang 5. Bagaimana cara bikin ulasan bintang 5 sudah kita bahas di video yang lalu. Kemudian kalau kalah bersaing dengan iklan produk serupa kompetitor, berarti solusinya ya hal-hal yang menyebabkan iklan produk serupa orang itu ngikut, ya kita ubah. Parameter iklan produk serupa bisa ngikut suatu produk itu apa? Mirip fotonya, mirip deskripsinya, mirip detailnya, kategori dan sebagainya. Tentunya ya mulai kita ganti fotonya kalau memungkinkan, ganti deskripsinya, ganti detail lainnya yang tidak bisa diikuti oleh produk lain kompetitor yang harganya lebih murah yang akan mengikuti produk kita karena iklan produk serupa ya. Kemudian kalau harga kurang kompetitif di kata kunci yang dibidik, berarti kita cari kata kunci yang lain yang mana harga kita masih bisa bersaing. Kemudian kalau kata kunci kurang pas sehingga orang hanya iseng klik, berarti kita ganti juga kata kuncinya agar benar-benar produk kita itu muncul di orang yang tepat. Kemudian kalau produk kita itu muncul terlalu luas di orang-orang yang tidak seperti yang kita target karena pakai iklan luas, berarti kita ganti kata kuncinya atau kita matikan saja iklan pencarian luasnya kalau tidak bisa menemukan kata kunci yang sebagian besar mengarahnya itu ke produk kita. Nah, sekali lagi ini adalah hanya beberapa di antara beberapa banyak hal lain sebab ya. Dan solusi ini adalah solusi antara lain
di antara solusi-solusi lain yang sebenarnya masih sangat banyak ya, karena bicara iklan pencarian jelek itu sangat kompleks. Nah, selanjutnya iklan jelek karena kalau ini bukan iklannya yang jelek ya, tapi toko kita yang jelek ya. Banyak yang ngeklik, banyak juga penjualan, tapi keuntungan tetap tipis. Artinya ya tetap saja kita boncos ya, karena biaya iklan tidak sebanding dengan keuntungan. Sebabnya apa kalau seperti ini ya? Tentunya karena harga kita terlalu murah ya. Solusinya ya kita naikkan harga ya, kalau masih memungkinkan untuk dinaikkan. Kalau tidak memungkinkan ya kita harus membuat produk kita lebih meyakinkan, atau kita harus bangun identitas toko. Maksudnya bangun identitas toko apa? Buat seolah-olah toko kita atau kita itu ahli mengenai apa yang kita jual. Misalnya kita jual pembersih noda gitu, pembersih noda, maka kita jual semua produk di toko kita itu yang terkait dengan pembersih noda ya. Kita buat seolah-olah kita memang ahli dalam membersihkan noda. Maka ketika identitas kita itu sudah terbentuk, kita mau jual berapapun, harganya berapapun, itu akan lebih meyakinkan orang. Nggak apa-apa bayar mahal, karena disinilah saya menemukan solusi. Nah, selanjutnya PR utama dalam beriklan itu sebenarnya menekan biaya iklan agar tidak boncos, yaitu bagaimana dengan bid yang murah nih, dengan biaya per klik yang murah, tetapi bisa peringkatnya 5 besar misalnya ini 200, tapi kok bisa 5 besar, 200 ini bisa 7 besar, paling enggak 10 besar ya. Dengan biaya 200 bisa 10 besar. PR-nya kan itu sebenarnya untuk membuat iklan. Nah, bagaimana agar bisa seperti itu? Salah satu caranya adalah menaikkan konversi dan penjualan serta ulasan secara rutin, sehingga nantinya produk kita itu masuk di jajaran produk terlaris, sampai ada batch produk terlaris ya. Nomor berapa terlaris tidak masalah, yang penting masuk di jajaran produk terlaris. Bagaimana cara menurunkan bid? Caranya seperti apa? Ya tadi, kita beli produk kita sendiri atau minta tolong kawan, tetapi masuknya lewat jalur pencarian dengan kata kunci yang sudah kita tentukan ya. Kita misalnya seperti ini, kita jual baju anak ya, kita mau menurunkan bid agar murah tetapi tampil di urutan atas ya, kita tinggal kita coba beli produk kita sendiri atau minta tolong kawan, tapi belinya dari jalur pencarian kata kunci baju anak kekinian misalnya yang kita bidik untuk turun bidnya. Ya udah, kekinian seperti ini. Ini kita cari produk kita sampai ketemu ya, baru kita melakukan beli. Kita check out secara rutin ya, tiap hari ada pembelian sampai seminggu, sebulan, sampai dengan bid kita nanti akhirnya turun tapi tetap naik di urutan atas seperti itu, sampai dengan masuk di jajaran produk terlaris. Kemudian ini juga hal yang sangat penting, jangan mau rugi karena iklan ya. Sertai produk yang diiklankan dengan promo combo hemat dan paket diskon, agar produk yang tidak diiklankan itu ikut terangkat dan ikut tercheck out ya. Ini sudah kita bahas di video tersendiri. Kemudian yang kedua, jangan terpancing dengan peringkat dengan menaikkan bid ya. Di sini tadi ini kan ada peringkat ya, jangan terpancing. Pengen mau 5 besar, udah ini diikutin sarannya 2000, kita ikuti 2000. Jangan terpancing kalau tidak ingin boncos, tapi caranya dengan menaikkan konversi dan penjualan serta ulasan. Dan ini yang paling penting, yang paling mendasar dari awal pembahasan iklan kita adalah jangan iklan dulu kalau belum ada penjualan ataupun ulasan ya, seperti itu. Nah, itu kalau agar iklan kita tidak boncos atau memperbaiki iklan yang boncos. Nah, bagaimana kalau iklan kita sudah bagus ya, kita tinggal scale up ya. Cara scale up yaitu tetap lanjut dengan kata kunci yang sudah winning dengan menaikkan anggaran. Naikkan anggaran itu di sini ya. Ini misalnya iklan kita, Nick Seller Center, iklan produk. Nah, di sini anggarannya kita naikkan ya kalau memang sudah bagus. Atau yang kedua, jika penjualan dan ulasan sudah mencukupi ya,
maka kita harus mulai membidik kata kunci yang jumlah pencariannya banyak ya. Seperti semoga teman-teman sudah melihat video sebelumnya ya. Kalau semula kita menggunakan kata pencarian yang hanya 1000 sampai 10.000, maka kalau iklan kita sudah bagus, artinya produk kita sudah banyak penjualan dan ulasan, kita mulai mencari kata kunci yang jumlah pencariannya banyak di atas 10.000, di atas 100.000, karena produk kita sudah cukup penjualan dan ulasan. Kemudian jangan lupa untuk bantu iklan kita dengan penjualan dan ulasan rutin sampai dengan bisa masuk di jajaran produk terlaris. Nah, kemudian cari kata kunci baru ya. Seperti itu cara scale up iklan secara singkatnya. Untuk lebih detail akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, seperti itu pembahasan kita kali ini mengenai analisa iklan khususnya pencarian. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di follow untuk mengetahui video-video berikut yang diupload, atau silahkan di share ke teman-teman yang lain. 1 dari 3 hal yang akan kita bawa amalannya setelah kita tiada, yaitu ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita gunakan masih dimanfaatkan dengan baik oleh orang lain, pahalanya akan tetap mengalir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.